أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ammo tereki naki amuji mangerikarain Allah Subhanahu wa taala nasabai ya jikarain leba ampak jari kingasing ia tonji poin karaing ansar ki kacukupan nikmat di antarana nikmat nasarian ki karaing Allah Subhanahu wa taala ia mi anturikanaya nikmat kesehatan sagada nikmat waktu luang. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan dia pula yang telah memberikan kita kecukupan nikmat. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini jamaah sekalian adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang dimana dua nikmat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani makmunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang senantiasa dilupakan, disia-siakan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu luang jamaah, tetapi kita dalam keadaan sakit, tentunya kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Mana poin antikam mairotta untuk anyomba. Walaupun bagaimana kuatnya kita ingin datang ke masjid berjamaah, tetapi karena kita sakit misalnya, tidak akan bisa. Dan sebaliknya, ada orang yang diberikan kesehatan tetapi tidak diberikan waktu luang. Sehingga karena saking sibuk nari jama-jamanna, tinatong muna konsentrasi beribadah, mangerikarang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang diberikan dua nikmat ini, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Salah sirena hadir ke pengajian jamaah. Digunakan untuk ketaatan mangerikarang Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir dalam pengajian itu sudah sering kita bahas adalah majelis yang seseorang itu tidak akan pernah merugi. Kenapa? Karena kalau kita hadir di dalam pengajian, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Nah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Dalam riwayat lain, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, karena Nabi kita ina-ina menempuh suatu jalan. Jadi niat uluang na oloi untuk mangi aboya pangisengan. Pangisengan ilmu agama jamaah, tay pangisengan kakak balang. Pangisengan ilmu agama. Dia gunakan untuk mencari ilmu agama. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Jadi jalan pintas untuk masuk surga setelah mengerjakan kewajiban apilajara, menuntut ilmu jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah Allah akan memudahkan hamba itu paham dengan agamanya. Nissing agamana, tena nabingun segang agamana, tena nissing agamana. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Inainainamu nikairoki kabajikan ri Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, akan memahamkan dia terhadap agamanya. Ini tanda kebaikan. Tanda kebaikan itu bukan karena banyaknya harta kita, banyaknya keturunan kita, tidak, tetapi kalau kita paham dengan agama kita, itu mikabajikan. Kenapa? Karena kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia itu dengan agama. Kita merasakan kebahagiaan di alam kubur itu juga dengan agama.
kita merasakan kebahagiaan di akhirat, itu juga karena agama. Jadi kalau saya tanya kenapa kita sholat saat ini jamaah, pasti mengatakan apa? Supaya selamat di akhirat, kan begitu. Tapi tidak akan mungkin kita bisa sholat dengan benar kecuali harus dengan apa? Dengan ilmu, pengisingan pak. Makanya Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli as-sambayang ko kama tombateku as-sambayang. Masalahnya tena mau dicini kina biya. Akhirnya apa nama ni pinawang? Hak desena. Nanti kan macara tangis sing hak desena. Apila jarak kan kamanja. Seperti itu. Jadi syukur ki karena memudahkan ki kareng Allah Subhanahu wa taala hadiri ilalan ria pengajian. Jamaah hadir ki tena ni pilangiri atin roki lagi nakinggap papahala. Jo, pore nanjo pengajian. Apalagi pun na pilangiri ki niseng ni pantama kirinya wata kirang ya motor ribalatta kulle ni papawan ta riballa kan. Lebih pore pui. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita seperti biasanya tentang adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mengaku umatnya Rasulullah harusnya bisa berakhlak, beradab, bersikap sebagaimana sikapnya, sebagaimana adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi antama kini bulan Mauduga mengaku cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling hebatnya mengikuti beliau. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau engkau mengaku cinta pada Allah, pinawanga. Ini Allah yang bilang, ikuti saya. Ikuti dalam apanya? Dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dalam setiap tindak tanduknya. Kita harus mengikuti beliau. Kalau kita mengaku cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya cinta itu ada pembuktiannya jamaah. Bukan sekedar saya cinta pada Nabi langsung dikatakan cinta, tidak, ada pembuktiannya. Bagaimana cara membuktikan cinta pada Nabi? Adalah dengan ini, kita berakhlak, beradab sesuai dengan akhlak dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 sifat yang harus kita hindari, karena 3 sifat ini adalah sifatnya orang-orang munafik, dan orang-orang munafik itu tempatnya di neraka, sehingga kita tidak boleh meniru mereka. Tidak bisa meniru mereka. Ada yang masih ingat 3 tanda-tanda itu? Tena nengok orang. Baik, saya ulang. 3 tanda kemunafikan kata Nabi. Yang pertama, idza haddasa kadaba. Punna apawi sanging balle-balle napau. Jadi tidak boleh kita berbohong dalam setiap ucapan kita, kecuali 3 hal yang sudah kita sebutkan kemarin. Punna irki ampaka bajiki hubunganna seri atau bisri, makaruanna apa makaruanna? Apa adik-adik? Yang kedua ketika berperang. Yang ketiga bohongnya suami pada istrinya atau istri pada suaminya, dengan catatan tena niat dirugikan. Dengan catatan tena niat dirugikan. Punan rugi tena kulle. Misalnya aku tak nang ibu raknena mari bainena. Kemai bonena dompetku sumpahin ke sini. Nesenyin jo bainena kana-kana. Tena tu kusin. Tena ku cini. Padahal nesen kemai bonena dompet na buraknena. Itu bohong tapi tidak boleh. Kenapa? Merugikan suaminya. Tetapi kalau tidak ada yang dirugikan, boleh. Seperti misalnya seorang suami balle-balle terhadap istrinya. Nakana bainina tikamma bauja. Harum ja. Nakana buraknina isanna bauta. Sanna harumta.
Nah, padahal anjo bainina baik, saya lanjut. Jadi ni kota ni buraninna ribainina anti kam bau jatole bak jeli nakana buraninna iya sanna bauta padahal satebo sakulu tembus tembok balik-balik ribainina, tapi tidak ada yang dirugikan. Untuk menghibur hati istrinya boleh, bisa dipahami. Baik, ini yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza wa'ada aslafa, punna janji tena naleba na tepati janjina. Ane sifatna orang-orang munafik nangai janjia nampatena naleba na tepati janjina. Hati-hati. Yang ketiga, wa idza tumina khana, punna nisari amanah tena naleba nijagai jo amanana. Nah, ini 3 sifat orang munafik yang harus kita hindari jamaah sekalian. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun. Sibab itu mencela seorang muslim, mencaci maki seorang muslim. Itu adalah perbuatan fasik. Fasik itu artinya al-khuruju an ta'atillahi wa rasulihi, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya perbuatan dosa. Mencela seorang muslim adalah perbuatan dosa. Baik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah bentuk kekufuran. Baik, ini hadis yang akan kita bahas insyaallah. Pada hari ini kata Nabi, sibabul muslimi fusukun. Mencela seorang muslim itu adalah bentuk kefasikan, bentuk perbuatan dosa. Sibabun dalam bahasa Arab itu maknanya mirip dengan ghibah. Mirip dengan ghibah. Bedanya jamaah, kalau ghibah itu mencaci maki seorang ketika dia tidak ada. Tene tauna natuli ni pakkanana. Itu ghibah namanya. Sering dikilang ngiri. Tapi yang namanya sibab itu mencela nia kitauna nani calla-callai. Cocok apa di kananya? Nia mentolin jo sifat di callai ria. Itu namanya sabbun. Misalnya ni pakkane atau paluka, memang paluka begitu kan? Kan begitu. Ini mencela, sabbun. Hanya saja dalam hadis ini menggunakan kata sibab. Sibab itu lebih parah daripada sabbun. Sibab itu mencela, hanya saja dia tidak melihat, tenana peduli apakah memang aib ini ada pada orang tersebut ataukah tidak. Artinya tena pana tantu kam menjotaunna tapi tuli ni pakkanana. Bisa dipahami jamaah? Tena kipaham. Jadi gini, mencela dalam bahasa Arab itu ada 2 kata yang digunakan. Yang pertama sabbun, yang kedua sibabun. Sabbun itu mencela, tetapi memang dia orangnya memiliki sifat itu. Nabalakin jo sifat nicallaya. Memang niat kinjo indri kalenna. Itu sabbun namanya. Fusukun, bentuk kefasikan. Bentuk kefasikan. Baik. Sehingga pada hadis ini jamaah sekalian, ada hormatannya orang. Apalagi kalau dia seorang muslim, tidak boleh betul bagi kita untuk menghinakan dia. Bahasa mangkasarana tena kulle ni panraki siri na tawa.
Iya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang kalian. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mencela. Nah, ini jelas. Jadi tidak boleh jamaah sekalian untuk kita menganggap diri kita ini lebih mulia daripada orang lain, sehingga boleh bagi kita untuk mencaci makinya, untuk menghinakannya dan seterusnya. Jadi nangai palik buah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala cilakai. Yang kedua, lumaza, orang yang suka mencela, sikede na challe tahu. Sikede na challe tahu. Kalian namami baji, tahu sayang salamami rimatanna. Allah mengatakan wail, cilakai. Bukan saya yang bilang jemaah. Al-Qur'an, kulen di sini, real Qur'an ini kata terjemahan ke sini enjoying. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan celakalah orang-orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mencelah. Nah, kemudian pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dan sesungguhnya mereka orang yang telah berbuat dosa, mereka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Nakak kali tahu. Ngapa nakak kali? Karena menghinakan. Amak kala gara-gara na challe tahu. Kan biasa kan manjo. Allah lo itu cinikiru. Ngapa nak manjo pakaian? Ngapa nak manjo penampilan ni? Akhirnya tahu makka lagi. Makka untuk apa? Untuk na challe juga tahu sumpahnya. Ini kata Allah, mereka itu orang yang berbuat dosa. 6. Wa idza marru bihim yataghamazun. Yang apabila orang-orang beriman itu lewat, mereka saling mengedipkan mata. Kode-kode. Mengedipkan mata jamaah itu sudah dianggap mencela, apalagi dengan bawata. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan yang seperti itu. Baik. Bisa dipahami? Jadi orang muslim harus dijaga kehormatannya jamaah sekalian. Tidak boleh kita menghinakannya, mencaci makinya, apalagi kalau dia tidak punya sifat yang kita tuduhkan. Tidak boleh. Nah, pada hadits ini ada mafhumul hadits, pemahaman hadits. Karena di sini kata Nabi sibabul muslimi, mencela seorang muslim. Bagaimana kalau dia bukan muslim? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Apa? Tidak boleh atau boleh? Ya, harus yakin jawabannya. Hukum asalnya tidak boleh. Baik, kata para ulama, mafhumul hadisi annal kafira yajuzu sabbuhu idza kana harbiyan. Secara mafhumnya hadis ini, mafhum itu teks apa istilahnya? Ada kan kontekstual, ada tertekstual, apa bahasanya? Pemahaman hadis ini karena Nabi mengatakan seorang muslim, berarti seorang yang kafir itu boleh dihinakan dengan catatan satu, dia adalah kafir harbi. Karena kafir itu ada 4 jamaah. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Kafir apa pun sering? Kafir dikalpai. Cuma satu yang boleh, kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kita. Nah, perangi kita, maka boleh bagi kita untuk mencaci maki mereka. Makanya laknatullah alaihi, semoga Allah melaknat mereka, semoga Allah membinasakan mereka, itu boleh. Dengan catatan kafir harbi. Kalau dia kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan kita, bayar kita tenak boleh. Makanya salah bagi orang yang suka bom bunuh diri itu di gereja. Padahal dia tidak memerangi kita. Mereka kafir yang mu'ahad. 6. Tidak boleh. Jadi yang boleh untuk kita caci maki hanya satu orang kafir dari 4 jenis kafir ini, kafir harbi. Yang memerangi kita, maka boleh kita mencaci makinya. Baik. Kemudian
Yang boleh juga untuk kita caci maki di sini adalah orang yang fasik, tapi fasiknya itu agak dosa ya. Saking nangaina agak dosa ya, terkenal kisi batu kampung. Itu kadang boleh. Untuk apa? Bukan untuk menghinakan dia, tetapi untuk menjelaskan keadaannya dan memperingatkan orang dari dia. Misalnya dia tahu terkenal mu'alukka, memang terbukti mi palukka poin, akhirnya ni pawang kita, oi hati-hati korin jemai ka palukka. Untuk memperingatkan orang lain. Ini boleh. Tetapi dengan catatan memang terkenal min dia tahu, ni mau poin buktinan karena palukka. Bukan sekedar menduga-duga. Niat memang tahu membuktinan. Jadi orang yang fajir itu boleh untuk kita jelaskan keadaannya dengan catatan terkenal nih kefajirannya. Selain itu jamaah sekalian tidak boleh. Apalagi dia seorang muslim, apalagi memang dia adalah orang muslim yang rajin beribadah, tidak boleh untuk kita caci maki. Nah, tidak boleh untuk kita caci maki. Baik, ini pelajaran yang pertama dari hadis ini. Pelajaran yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya itu adalah kekufuran. Membunuhnya adalah kekufuran. Oleh karenanya itu jamaah sekalian, hati-hati kita dari yang namanya terlalu cepat emosi, sehingga bermudah-mudahan untuk menghabisi nyawa orang lain. Sikit-sikit sanging erot tasidik ba. Kasing gara-gara anak ja asitape na tau tu anak eros sipatap pasak. Hati-hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la zawalud dunya ahwanu 'indallah. Ale sangi anne sibatulino lebih ringan irisesena kari Allah Subhanahu wa taala min qatli rajulin muslimin, daripada membunuh satu orang muslim. Ale sangi nilinuan akan anak bita lebih ringan irisesena kari Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya satu jiwa seorang muslim tanpa ada hak yang dibenarkan. Sehingga gara-gara mungkin beda pilihan jangan tahu kafir ini dibunuh. Natena ni ciumi aroma surga, apalagi tau muslim. Sehingga masya Allah aneh ikatan kita sebagai seorang muslim itu dipertahankan. Hak-hak kita sebagai orang muslim itu ada. Makanya Rasulullah imanan itu kadang lebih kuat daripada persaudaraan yang namanya nasabiyah. As-sarib batang kandu ditahu. Karena diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini jamaah sekalian ada kata kufrun. Membunuh seseorang itu kufrun, kafir. Tapi kafir di sini perhatikan, karena dia menggunakan kata nakirah. Dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Nah, di sini Nabi mengatakan kufrun, kufur, tetapi dalam bentuk nakirah. Maka kaidahnya kufrun duna kufrin, kufur yang dibawa ke kufuran, artinya dia tidak kafir. Jadi membunuh orang itu tidak membuat seseorang itu keluar dari agama Islam, kafir, tena. Tetapi saking lompona anjo dosana atau munua seria tahu, hampir-hampir mendekati derajat kekufuran jamaah sekalian. Jadi saya ulangi, membunuh orang itu tidak membuat pelakunya menjadi kafir, tena. Tetapi karena saking lompona dosana hingga akhirnya sangat lompona hingga mendekati derajat kekufuran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu." Dan dua kelompok dari orang yang beriman itu mereka saling berperang. Perhatikan, Allah mengatakan dua kelompok dari orang yang beriman berperang, tapi Allah masih menggunakan kata beriman. Berarti dalam hadis ayat ini ada pelajaran orang yang membunuh orang lain tidak langsung kafir orangnya, tidak, tenana kafir, tapi lompoi dosana. Karena saking lompona dosana hampir-hampir mendekati derajat kekufuran. Bisa dipahami?
Baik. Jadi saya ulangi, membunuh orang lain itu tidak membuat pelaku pembunuhnya menjadi kafir, tidak. Tetapi jatuh pada dosa besar, yang karena besarnya dosa ini Nabi mengatakan kufrun. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan atlaqu alaihi al-kufru mubalaghatun fit tahdir. Digunakan kata kufur di sini karena saking dahsyatnya dosa pembunuhan. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Nah, bisa dipahami nih. Jadi jangan sampai ada orang membunuh langsung kafir kau. Tidak boleh jamaah. Karena orang yang membunuh tidak kafir, tapi lompo dosana. Tapi tidak sampai pada derajat kekafiran. Dia masih muslim. Beda kalau orang yang memang dia menghalalkan pembunuhan. Memang anggap aku le tahu bunuh. Maka ini memang dia kafir. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah larang, membuat hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia membunuh karena hanya emosi atau gara-gara ni begal kena sibak jina mati begal kah atau ia mati, itu tidak kafir. Tapi terjatuh pada dosa besar jamaah sekalian. Ya, bisa dipahami nih insyaallah. Baik, ini hadits yang kita bahas. Kemudian kita berpindah ke hadits yang berikutnya. Jadi pada hadits ini ada dua pelajaran. Yang pertama, tidak boleh kita mencaci maki orang lain, tidak boleh menertawakan orang lain untuk membuatnya terhina. Dan yang kedua, tidak boleh membunuh orang lain apalagi tanpa ada hak yang dibenarkan. Karena dosanya sangat besar. Nah, jamaah sekalian. Kemudian hadits yang berikutnya yang akan kita bahas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari perbuatan dhann, prasangka. Kenapa? Karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan hati. Sedusta-dusta ucapan hati. Nah, jadi pada pembahasan kita ini jamaah sekalian, ada larangan untuk kita untuk berprasangka buruk. Prasangka yang dimaksud di sini adalah at-tuhmah. Tuduhan, menuduh. Min ghairi burhanin, tanpa ada bukti. Jadi yang namanya prasangka buruk itu adalah menuduh orang lain tanpa ada bukti ataupun qarinah. Qarinah itu indikasi. Tena butina na langsung maki menduga-duga di dalam hati. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhanna situjen-tujenna antum menuduh tanpa ada bukti, akdzabul hadits adalah sedusta-dusta ucapan, seburuk-buruk ucapan. Nah, jadi jamaah sekalian, hukum asal pada seorang muslim itu adalah al-adalah wal khair. Adalah itu maksudnya adil, lam busuki, dan juga baik. Ini sifat asalnya seorang muslim. Jadi kalau ada orang muslim, tetapkanlah kaidah ini, yaitu orang muslim asal perbuatannya itu lam busuki, bajiki. Jadi pun natena bukti andukui tetap ki berprasangka lam busukin jatawa, bajikin jatawa. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada bukti. Jadi kalau seorang itu muncul kiri hatita prasangka-prasangka tentang denganu, jangan-jangan anjo denganu anggau kay panggaukan kaman.
Tapi tena buktina. Akhirnya apa? Tapi tena bukti ku tak gala, oh berarti tena tawa. Insyaallah tena nak gau kambanjo. Seperti itu harusnya kita. Jadi seorang muslim kita tempatkan apa? Sifat adalah pada dirinya, sikap lambu suki. Ini hukum asal pada seorang muslim. Tidak boleh kita menuduh tanpa ada bukti, tanpa ada qarinah. Masih ada waktu? Baik. Pada hadits ini jamaah sekalian juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya berprasangka buruk, menuduh tanpa ada bukti itu lebih buruk daripada balle-balle tawa dusta. Kenapa? Dua hal. Yang pertama, karena kalau kita berdusta itu mustakbahun fi aslihi. Itu sudah terlihat jelek memang pada asalnya. Tahu balle-balle ya lagi nana aku yang kana anjo balle-balle ya, teh nana baji. Iya kan? Kan begitu? Dusta balle-balle, tahu balle-balle ya lagi nana kana kodi. Tapi balle-balle gara-gara niat tujuannya. Iya, kan begitu? Sedangkan menuduh tanpa ada bukti itu tena na pandai kana salah kalina, justru na anggai kalina benar. Tena mantung kucini kidenganu lampa timburu, pasti main nginung-nginungannya. Lampa timburu na jitau na kana main nginung-nginung. Kan begitu? Na pandai kalina cocok. Makanya menuduh tanpa ada bukti itu lebih parah daripada balle-balle tawa. Karena pun nak balle-balle ki, pa balle-balle lagi biasa na kana salah tau balle-balle. Tapi menuduh tanpa ada bukti, tena nasadari kalian angkana salah nih, cocoki. Ini alasan yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, anna al-iktirara bidh-dhanni aktsaru min iktirari bil kadhib al-mahdhi. Sesungguhnya orang yang tertipu dengan prasangka tanpa ada bukti itu lebih banyak daripada orang yang tertipu dengan kedustaan. Karena kembali lagi punna menuduh tawa tanpa ada bukti itu sangat tipisina. Banyak orang yang tidak sadar. Sedangkan punna balle-balle tawa sangat mintun jelas nang kana salah. Seperti ini. Sehingga jamaah sekalian pada hadits ini kita bisa ambil pelajaran harusnya kita berhati-hati dari yang namanya berprasangka buruk. Menuduh tanpa ada dalil, tanpa ada bukti yang kuat, tanpa ada indikasi atau amarat. Amarat itu tanda-tanda yang benar bahwasanya orang ini melakukan ini dan itu. Jadi pun natena bukti kita galak, tetap kita menggunakan kaidah tadi, orang muslim itu pasti baji dipanggaukannya. Nia pa bukti nampa paki. Oh, memang tawa kamanjo. Oh, memang tawa agau kamanjo. Tapi pun natena bukti ni tagala, tena nak kulle menduga-duga tahu. Jangan-jangan ianu ni kerjasama sehingga nganjo untuk alukka. Jangan-jangan ianu jo pakamman juga ini. Jangan-jangan ji. Saya berita jangan-jangan tonji pun dapat nassa. Tena buktina, tena tong indikasina. Indikasi itu maksudnya memang tena di sini tapi niat mengarahkan kita ke sana. Itu namanya indikasi. Misalnya saja niat tahu tertuduh angkan apa ini. Contoh ini. Nami mandiri mana niat tak galak. Ini kori nami mana pun tena kicini ki tak go. Amenja. Tapi niat tak galak. Ini namanya korina dalam bahasa Arab. Indikasi, tanda-tanda. Jadi seperti itu jamaah. Tidak boleh bagi kita menuduh tanpa ada bukti, tanpa ada tanda-tanda yang dibenarkan. Kenapa? Karena asal seorang muslim itu adalah bersih. Lambu suki panggaukanna, pasti baji ki panggaukanna. Itu asalnya seorang muslim. Dan bentuk suudzon, berprasangka buruk ini, menuduh tanpa ada bukti itu banyak sekali kerusakannya, banyak keburukannya. Di antaranya akan melahirkan yang namanya rasa benci. Jadi kalau kita suka menuduh orang tanpa bukti, tanpa sadar itu kita langsung benci pada orang tersebut. Jadi mana kodong anu cocok jana pau pasti langsung disalahkan. Ya tak? Apawi kamu itena kau untuk kamu memang tongkok, padahal cocokin apa wa. Tetapi karena terlanjur kita berprasangka buruk sama dia, rasi memang tomi nyawanya sangin prasangka mangir iya, akhirnya mana anu baji na pau, anu lambu su na pau langsung disalahkan.
langsung memunculkan rasa benci pada hati kita kepada orang itu. Padahal belum pasti pi jamaah. Tena panat tantu, tena tompa pun butina na tak galak, tapi gara-gara kamanyo benci tanpa ada dasar. Larroi tanpa tena dasarna untuk larro. Baik, kemudian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini dia jamaah sekalian, 3 pelajaran yang semoga bisa kita amalkan walaupun satu saja, walaupun jatuh bangun kita berusahalah kita mengamalkan 3 ini. Yang pertama, tahan-tahan ibawata untuk mencaci maki orang lain. Yang kedua, tahan ilimanta untuk ambuno atau marahin. Yang ketiga, tahan-tahan hatita untuk menduga-duga terhadap orang lain. Karena 3 hal ini adalah akhlak yang kadang membinasakan pelakunya, bukan hanya di dunia tapi nanti di hari akhirat. Karena di dunia saja kalau 3 sifat ini kita kumpulkan, bahaya akan mendatangi kita. Kan begitu. Punna nibuna tahu anak-anak kira-kira rela atau anak. Nah, rela atau anak? Tena na rela pasti kata itu sini leba. Iya, nakana tahu puli. Kan begitu. Atau misalnya nituduh tahu tanpa ada bukti, kira-kira na rela yang tahu itu 2, pasti tena na tuduh balik ki. Kan begitu. Kemudian berprasangka sama juga, pun larro kiria pasti ia larro mangiri, kate ngapa nyuri nganu, larro marinek kena tena kusing apa salangku. Orang akan bertambah marah kepada kita. Jadi bahayanya bukan sekedar di akhirat, di dunia pasti kita dapatkan ini. Makanya masya Allah agama ta sebelum anne kigapai na tahami mangki, na sarimi mangki, rambu-rambu supaya tena na kigaukan, supaya salama kirilino, salama tongki ri akhirat. Tapi jamaahku pakai ngaki, manusia itu tempatnya lupa. Jadi sering-sering kisi pakai ingat karena tena tahu lambu supanggaukan terus menerus. Tena tahu maksum dari dosa, bersih dari dosa. Makanya Allah mengatakan melalui lisan nabinya, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam agau salai. Terus menerus agau salai. Jadi jangan dikira anjayanu janggo mi ajuba mina ternyata sering inja poin agau kaman nih. Masa tahu najar nampak kali nakam? Tidak boleh begitu jamaah. Karena kenapa? Kita ini manusia biasa, harus terus saling mengingatkan. Ia minne pun sina pengajian. Jadi pun naun-naun isin sumanga ka, masih tak pengajian. Sadar kisin sikit dek, kan begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Baik. Ada pertanyaan pekan sebelumnya, Dik? Bagaimana kalau kita berbohong tidak pada 3 tempat itu? Misalnya saja nek kita namarikat teke manjo anua. Pabalu anua misalnya. Kini sing ini karena yang pabalu. Bagaimana sikap kita? Maka sikap kita tidak boleh memberitahu. Cukup katakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena dalam kaidah agama ada namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih kita dahulukan daripada mengambil maslahat. Jujur ki anggap bagi pahala, tetapi pun jujur ki lebih long kebahayaan. Pun nagaukan misalnya masuk pada bab apa? Ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong ilalan berkapan raka mungkin kulle. Sehingga begitu kalau misalnya niat kita nama ngirikat untuk nama ngir tanpa kakodi analising sebaiknya dipawai tina kusin. Itu lebih selamat sekali. Seperti itu. Assalamualaikum.